Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Teh Heru Nurgiansah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Septi Widiorini, NPM 221446063, kelas A222, Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Di mana pengertian HAM di sini yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terus ada pengertian HAM menurut para ahli, di mana di sini banyak para ahli yang mengemukakan tentang HAM, seperti John Locke, John Metterson, Miriam Budiarjo, Umar Seno Aji, dan masih banyak lainnya. Dan di sini saya akan membahas pengertian HAM menurut John Locke, di mana menurut John Locke ini HAM adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan secara langsung kepada manusia sebagai hak-hak yang kodrat. Oleh karena itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya, karena HAM bersifat mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Secara garis besar, macam-macam HAM digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu hak-hak asasi ekonomi, hak untuk memiliki sesuatu, menjual ataupun membeli sesuatu serta memanfaatkannya. Yang kedua yaitu hak asasi manusia, hak asasi yang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau right of legal equality. Yang ketiga ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan. Dan yang terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan peraturan dalam hal penangkapan. Selanjutnya ada pasal-pasal yang menyangkut HAM, di mana di sini terdapat pasal 28A, 28J yang bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan meninggalkannya serta berhak kembali. Selanjutnya ada fungsi HAM, di mana fungsi HAM di sini adalah agar setiap individu dapat merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai HAM, dibentuklah organisasi dan lembaga yang menjaga dan menegakkan stabilitas HAM. Terus ada perilaku yang sesuai dengan HAM, yaitu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan HAM, seperti menghormati dan menghargai setiap orang tanpa membedakannya, berusaha menerapkan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan HAM. Terus memanfaatkan media massa untuk membangun opini publik, seperti membuat serta mengirim berita tentang HAM ke berbagai media massa sebagai wujud keikutsertaan dalam upaya penegakan HAM. Selanjutnya ada ciri-ciri HAM, di mana HAM tidak diberikan kepada seseorang melainkan hak semua orang. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, ataupun diserahkan. HAM bersifat hakiki, yaitu sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang terakhir yaitu HAM bersifat universal, yaitu berlaku bagi semua orang tanpa membedakannya. Selanjutnya ada contoh perilaku yang mencerminkan HAM. Contoh perilaku yang mencerminkan HAM di lingkungan masyarakat yaitu saling menghormati antar RT, antar RW maupun desa, menghargai perbedaan cara beribadah setiap masyarakat, terus mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir ada contoh perilaku pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, yaitu siswa menghina siswa lain, siswa melakukan tawuran antar sekolah, guru yang memberi hukuman dengan kekerasan sampai melukai fisik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hak asasi manusia yaitu HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaannya. HAM tidak perlu diberikan maupun diwariskan. HAM bagian dari manusia secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu HAM tidak bisa dilanggar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.